Halo semuanya, welcome to Chefigation. Aku Kiki, Aku Belinda. Aku Nick. Kita dari MasterChef Indonesia Season 11. Yang pasti aku seneng banget dan gak nyangka aku bisa masuk sampai ke top 3. Dan ini suatu pencapaian yang sangat besar banget di hidupku. Iyalah. Gak nyangka. Terus kamu gimana? Seneng nggak? Gimana perasaan kamu itu? Seneng. Kamu sendiri cewek nggak merasa terancam dengan keberadaan kami berdua? Enggak Hah? sih? Enggak. Enggak, biasa aja. Kamu nih gimana? Aku. Ya gak nyangka juga lah. Aku kan dari Black Team. Baru bisa masuk ke top 3. Itu sebuah achievement. Kau gak usah ngijik kau. Jadi emang di awalnya sih kamu udah skeptis ya, kayak udah Black Team kayak nggak akan bisa sampai top 3 gitu kan? Ya aku rasa top 10 udah mentok sih. Wih. Kalau aku. Lu gimana? Sangat berbohong dia. Dia tahu padahal dia bisa sampai top 3 dan top 1 mungkin. Skill Ya. aku gak nyampe sana lah. Oh, masa? Bohong aja dia. Aduh, bohong Mana agen properti banget. sampai top 1? Oh yakin agen properti. Iya lah. Kalau aku sih senang sekaligus terharu juga karena nggak pernah expect bakal sejauh ini aku melangkah. Ya semoga aja sih kita bisa ngasih yang terbaik ya. Kayak kalau aku sih mikirnya kayak kita di top 3 ya ada beban juga sama kita, kayak kalau kita di top 3 kan kayak berarti kita Malu-maluin. salah orang gitu loh. Mereka Iya. juri itu salah orang untuk milih kita jadi top 3 kan. Jadi gimana Nick, Belinda, selama di MCI season 11 ini apa nih tantangan yang paling sulit? Tantangan paling sulit. Kalau buat aku ada 2. Yang pertama pressure test guidak, ingat nggak? Ingat nggak? Soalnya waktunya cuma 30 menit. Inilah kerang laut. Kalian harus tahu bagian mana yang kalian harus singkirkan, kalian bersihkan supaya tidak alot juga. Kalian harus pilih dagingnya. Kalian harus kelola dengan baik. Bisa stir fry, bisa steam, bisa juga Sashimi. sashimi. Oke? Oke, waktu masak kalian geodak kerang gajah 30 menit. 30 menit buat masak di pressure test kali ini. Ini pressure test tergila sih menurutku. Dan itu kita bener-bener nggak pernah ngolah ataupun nyoba guidak, jadi itu susah banget. Terus yang susah kedua, yang offside top 4. Itu pertama kalinya jadi kapten dan harus Itu pertama kali kamu jadi top 10? Iya. Di dalam hidup kamu? dalam dunia masak. Oh, di dalam hidup kamu? Enggak pernah Oh, juga. pernah jadi ketua kelompok kan waktu belajar di sekolah Oh ya, gitu? ya kan beda. Oh, beda, Kan itu beda. dulu. Oke. Selama di MasterChef. Berarti yang paling sulit untuk Belinda itu di top 4 yang offset challenge sama yang pressure test geodak ya? Iya. Kalau Nick gimana Nick? Paling menantang ya. Kayaknya Bukan yang menantang sih, nggak lebih ada ke buatmu. lebih ke paling sulit. paling sulit. Ya yang kamu tuh kayak, oh kan nggak bisa ini. Aku tahu nih. Apa ya? Aku tahu nih kayaknya. Aku juga tahu kayaknya. Kayaknya tahu nih yang Apa, bikin apa? dia keluar kayaknya. Ya itu yang pertama kayaknya yang offside challenge. Enggak sih, sebenarnya kalau yang dibikin dia keluar itu bukan karena sulit. Di situ dia overthinking. Iya, tapi kan Dia challenge-nya bisa susah sebenarnya juga, gitu. soalnya kita nggak tahu itu umbi-umbiannya apa aja. Iya. Iya sih. Ya. Yang pertama offside challenge itu Challenge yang pertama. yang pertama Oke. yang kita setim bareng. Ya. Sebenarnya itu gak sulit, cuman ya Ego kita yang bikin itu ego jadi kita. jadi sulit. Ah. Terus yang kedua ya si Ganyong yang bikin aku pulang. Si Ganyong. Ganyong. Nah, Ya. kamu kenapa pakai ganyong? Karena aku lihat dia itu mirip sama apa? Ubi. Galang-gal apa namanya? Lengkuas. Lengkuas ya. Kamu udah tahu bentuknya aneh kamu pakai. Ya namanya ego. Kamu kan. cobain Iya, nggak? iya, iya, Aku udah cobain. Awalnya tuh kayak rasanya lumayan. Pas dimasak hambar. Jadi kalau untuk aku sebenarnya yang paling sulit itu kayaknya waktu challenge geodak itu nggak akan kulupain seumur hidup. Pokoknya nggak akan kumasak lagi kerang itu, betul. Sama, aku juga nggak bakal Itu makan kerang aku itu lagi. trauma. Itu yang paling sulit nomor satu. Yang kedua yang paling sulit itu waktu challenge 4 bahan. not 4 bahan kan really- dia menang, gampang dong. Iya itu juga sulit. Ah. Itu juga sulit. Yang 4 bahan itu awalnya sih aku juga kayak overthinking kayak "Wah, ini aku cuma dapat tepung, tepung nggak dapat aku malah. Aku cuma dapat telur, coklat, butter sama sugar. Iya. Nah itu nggak ada tepung, terus aku mikir kan, bikin apa ini? Coklat dilelehin meleleh, telur jadi apa lah telur? Kan nggak mungkin bikin sunny side up dikasih coklat sauce kan? Ya walaupun itu aku paling Boleh suka juga sih. sih. Kamu kan tahu aku suka sarapan itu kan? Coklat, Iya, itu aneh sih. apa roti tawar dikasih coklat sama Selain coklat. telur Itu no banget sih. itu the best. Cuman ya, tapi nggak mungkin di MasterChef bikin itu kan?
Tapi hasil akhirnya masih bisa dimakan lah seenggaknya kan gitu. Mau menang challenge kok. Iya dan menang, tapi aku nggak expect untuk menang karena di situ ya keajaiban aja sih sebenarnya. Karena aku di awalnya juga panik gitu kan. Ini apa Ki? Ini chef, ada brownie chef, di bawahnya coklat fondue, lalu ada coklat tuil, Terus habis itu crunchy-crunchy-nya apa? crunchy-nya coklat bitter chef. Karena saya tadi bikin caramelize sampai agak bitter, baru saya kasih coklatnya, saya bikin dia split chef. Belajar dari mana crystallized coklat ini? Insting aja tadi chef. Nah, Insting kamu. sedap. Jadi kamu bikin coklat crystallized coklat ini pakai insting? Iya chef, karena saya pikir kan nanti dia bakal kristal kan sininya, baru coklatnya itu akan burn dikit, makanya agak pahit kayaknya chef. Pakai apa aja? Gula chef, Yap. sama coklat itulah chef udah. Dia tunggu gulanya sampai agak caramelize, baru masukin coklat, Ya. baru di. Crystallized coklat. So, Kiki and Joe, congratulations, kamu adalah pemenang challenge ini ya. Baru pertama bikin dessert dan langsung menang di challenge pertama. Agak nggak nyangka juga sih. Itu sih kalau aku untuk yang 2 challenge tersulit itu. Sama cupcake. Cupcake not really. Oh, really? Semalahan aku senang. Tapi kita nggak ada yang berhasil bikin 400. But at least we win, bitch. Ah iya. At least we win. Kan kita masak berkali-kali kan ya di galeri. Nah, kalian ada nggak masakan yang paling gagal selama di galeri? Sebutin Paling gagal. dan jelasin. Paling gagal, hancur. Mungkin bisa aja dibuang atau dilepeh atau diapain lah. Itu kita nggak pernah sih. Wah, ini aku nggak pernah sih. Jas. Nggak pernah ya. Hai. Ada yang pernah ya? Emang dia ada? Ada dibuang sekali. Apa? Panel. Penang. Yang waktu serve enter. Itu apa itu? Apa namanya? Mandolin Panel. Panel mandolin. Yang paling gagal tuh kamu apa nih? Paling gagal aku kayaknya ganyong deh yang bikin aku pulang. Apa ini? Pensel barramundi sama yang dipakai itu ganyong ke dalam tomkanya. Habis itu pakai red potato-nya untuk digoreng. Piringnya kotor ya? Ya chef, sorry. Piringnya saya tahu ini. Persis loh yang ini. Oke, Nick. Saya yang visit kamu tadi kan. Concern saya ternyata terjadi. Di mana ganyong kamu apakah enough kamu mau infuse ke dalam tomka. Sayang sekali ya. It's a very good dish. Tapi untuk aplikasi si ganyongnya sendiri, itu masih kurang. Bener sih. Aku nggak pernah dilepeh sih, At least Aku ya. juga nggak pernah dilepeh. tapi pernah dibuang. Sekali doang. Nah, aku nggak pernah. Tapi serve and serve-nya keren sih. Oysternya itu masih whole. Di plating. Dibakar lagi. Iya. Tiram bakar. Kenapa kok kalian baru dipuji dikit langsung jelas semuanya? Hah? Secara presentasi ya? Hancur. Piringnya pucot kayak gitu lagi. Do you think your plate is ugly or pretty? Ugly chef. Keren. Yang kayak gitu bisa lolos keren. Daripada buat sashimi tapi overcook gimana? Sashimi overcook. Oh, iya. Lengkap. Siapa yang bikin? Kalau itu memang aku. Itu salah satu makanan tergagal di hidupku. Itu salah satu makanan yang paling jelek dalam hidupku. It's Taiwan. Saya dapat dari situ, chef. Iya, Taiwan. Iya, chef. Ada ice bath. Ice bed, chef. Ice bath. Ice bath. Oke. Mungkin sedikit terlalu lama. Atau kecepatan buatnya. Ya, jadi kekurangan di teksturnya saja. Oke, chef. Oke, sedikit kurang suka adalah penyajiannya. Oke. Ya itu sashimi gyodak yang sangat. Karena gini loh Bel, aku tahu sashimi itu harus mentah, bener. Tapi aku nggak tahu bunuh keong itu gimana. Aku juga nggak tahu. Susah sih, itu susah sih. Ya Aku kenapa nggak kamu megangnya- jadiin ceviche aja? Megangnya aja geli bro. Bayangkan ada gitar. Aduh, mau dimatikan kayak mana? Kayak mana ini? Kan gitu. Pokoknya kalau aku sih makanan paling gagal di gyodak, sashimi gyodak. Sejauh ini cuma itu, yang lain-lainnya sih paling kayak cuma ada fail 1-2 bahan. Kalau aku kayaknya yang paling aku kepikiran tuh ada 2. Serve and serve. Enggak, ya itu ya itu gagal sih, tapi kayak ya udah kan masih lolos, jadi ya udah nggak apa-apa. Itu At least ada keajaiban. sesuatu di piring. Itu keajaiban. Aku
aku paling malu tuh waktu challenge Mexican. Tunggu. Itu kita yang ditegur sama Chef Arnold kan? Iya, yang kita kena marah di atas ketawa-ketawa. Kalian ngomong. Ah ya udahlah, emang malu-maluin gimana? Iya, nggak malu. Tapi nggak tahu kenapa hari itu berempat emang platingannya lagi jelek semua. Iya. Sama kamu inget nggak challenge yang Mexican? Mexican. Yang platinganku dibilang kayak anak TK. Itu aku nyesel Oh, itu yang banget. Tapi karena nggak dipanggil maju ke depan ya karena emang jelek dan gagal. Secara overall, it's not very Mexican ya, dari presentation, dari execution, seasoning. Karena selalu dikomen sama juri kurang seasoning. Jadi aku masukin garamnya agak kebanyakan. Tonik. Apa? Dia bilang kan, coba rasain Ki katanya. Aku mau lebih banyak lah kan alpukat kan kayaknya enak kan. Oh, Dia langsung lepeh harus cuci mulutnya pakai harusnya kan wastafel. aku nggak enak sama Belinda aku lepeh. Cuma itu memang nggak sanggup lagi aku untuk berbahasa basi. Oh Bel, sorry Bel. Bukannya gimana. Cuma memang dia nggak pernah bikin kayak gitu. Biasanya Iya, aku taste-nya nggak tahu oke-oke tuh lagi aja. kesambet apa. Di situ asinnya kayak dikasih garam. Ya, Ya, emang kasih garam. Ya emang garam. Nggak, maksudnya kayak tumpahan garam gitu. Oh, kalian berdua pernah masak sampai stres gak sih di galeri gitu? Ya pernah. Kalau aku Sering. sih cuman sekali ya yang bikin aku betul-betul stres itu yang Gyodak. Balik lagi ke Gyodak karena memang Giodak lagi. Yoda semua jawabannya. Tuhan Karena itu emang waktunya kan cuma 30 menit. kalau masalah waktu 30 menitnya nggak masalah. Konsepnya juga nggak dapet. Kalau masalah konsepnya nggak masalah, masalah kerangnya. Kerangnya sih. Kalau kayak Nick mungkin kamu kan pernah makan ataupun pernah. Kamu pernah makan? Pernah. Makanya dia tahu. Aku nggak pernah. Nah aku dari lihat bentuknya udah. Aku juga udah yang bersihinnya nih gimana. Jadi di situ sih aku yang paling stres, masaknya juga udah nggak karu-karuan, kayak apa ya? Udah nggak kekontrol lah, aku udah nggak tahu mau bikin apa, nggak tahu lagi ngerjain apa. Waktu time call udah 5 menit, ya udah aku masukin aja semua. Sama tiba-tiba kasih black olive di Asian Cuisine gimana? Coba bayangin itu black olive. Malu nggak? Kalau dibilang malu sih, ya nggak malu, Nyesel. cuman ya malu-maluin memang gitu. Kalau aku sebenarnya aku sering stres waktu masak. Kelihatan sih. Iya, tapi waktu itu Belinda paling stres tuh waktu The aku moody head to person. head sama Diva. Pressure test terakhir. Yang top 4. Itu soalnya aku awalnya mau bikin pasta dan ternyata gagal pastanya. Pasta doughnya sobek. Coba aku tanya, kamu sama Diva itu mau bikin pasta bentuk apa ravioli? Aku mau bentuk agnolotti. Cuma Terus kenapa kamu karena tiba-tiba ganti jadi gnocchi ya? Gnocchi kan? iya, karena kan pasta doughnya sobek, isiannya terlalu basah. Kirain nggak mau sama Diva, Diva kan bikin dumplingnya. Aku Oh. kira dia nggak mau bikin yang sama juga. Make sense, gitu. make sense. Oh, kalian kira Bikin gitu? gnocchi, iya. Enggak, sobek pasta Oh doughnya. enggak. Iya, terus Iya. jadi terpaksa isian dari pastanya aku campur sama tepung, aku jadi gnocchi. Gitu. Hah? Iya, makanya aku stres banget di situ. Isiannya apa? Pumpkin. Pumpkin sama ada crab meat sedikit aku Terus suka. crab meat-nya dijadiin gnocchi juga. Iya, tapi surprisingly it tastes good. Ya enak, cuman kan sebenarnya Ya makanya aku stres banget di situ kenapa harus gagalnya waktu elimination challenge, Iya, pressure iya, test. Tapi yang serve and serve berarti berhasil ya? Ya buktinya lolos. bukan Keajaiban dunia sih. lebih nggak berhasil sih men, lebih ke gini kayak dia taste good tapi rustic style gitu aja. Aku paling Ini belum stres. dibully nih, bully dia. Iya iya iya, bully Nick. Bully nih. Aku yang paling stres yang setelah kembali dari Black Team karena pressure-nya itu immense ya. Aku menang, tiba-tiba masuk pressure test, langsung bye-bye gitu. Terus kayak Jadi di bawah pas- terus. Iya, jadi pas balik tuh aku udah gak berani take risk. Aku masakannya ya simple semua. Dan itu buat aku stres banget. Ya itu aja sih. Kayak berapa kali gitu ya. Cuman keren sih. Mie-nya sini dibilang kayak mie cendol nggak sih? Wah, itu- Sorry, cuma sekali ya. This is very good. Brothnya enak, ketemu dengan your herbs, emang reminds me of cuman noodle kamu itu bentuknya kayak cendol. Beneran. Kecil-kecil kayak cendol. Jadi bingung ini mie atau apa gitu. Makanya saya bingung, kalau kamu udah coba buat noodle, setelah kamu saring ternyata loh kok bentuknya begini. Ya saya jadi kamu mendingan last minute saya sambil ambil bihun or something. Tadi pas aku masukin itu dia masih intact. Ah. Cuma mungkin pas aku masukin broth yang Panas sama Panas, dia. ya, dia langsung So, udah pecah. pekat kan namanya. Yep.
Ya. Berarti your noodle is weak. Yes. Very weak. So weak. Nick sama Kiki kan paling banyak menang challenge nih dibanding aku kan. Masakan apa yang menurut kalian paling berhasil dan bisa memukau juri? Tanya siapa dulu nih? Nah, Siapapun itu. dulu deh boleh. Kiki. Aku dulu. Ya. Mau yang mana nih? Duh. Banyak sih. Nah, dijawab Nick, dijawab Nick tuh. Enggak. Kalau menurutku sih yang bisa memukau juri itu aku lumayan pede dengan menuku yang waktu aku bikin ikan tuak. Yang waktu 5 pellet challenge waktu kita pertama di 5 besar di top 5. Karena di situ kayak aku udah elevate dia ke modern cuisine, tapi tetap pelletnya itu nusantaranya itu nggak hilang gitu loh. Dan aku bisa memadukan 5 ingredient, 5 pellet rasa di satu mangkuk dan hasil akhirnya oke gitu. Itu yang aku paling achievementku yang paling aku bangga sih di situ. Itu sih yang paling aku bangga dan paling akan aku ingat itu. Dan itu Kiki menang telak kan? Iya, Chefnya menang nyebutin kalau kamu menang telak. Oke, Kiki, kemenangan yang sangat telak. Kami bertiga pun sepertinya tidak perlu diskusi. Tidak diskusi ya. Dan kalian pun sudah tahu mungkin dari komen kami atau ekspresi muka kami yang jujur memang it was a very very good dish. Dan itu enak sih, memang enak. Aku aja memang di situ kayak nggak ada mikir wah ini aku menang atau enggak. Cuman aku pas aku rasain aku memang udah seneng gitu loh. Sebenarnya mau menang mau enggak aku di situ udah wah kejual nanti nih. Otaknya otak agak Ketularan ini kayaknya. Main-main sama kalian kan. Lu gimana, Bel? Yang menurut kamu nih kayak akhirnya after long time I made it. Gitu. Menurutku Humble sama Luxury itu keren sih. Oh, Soalnya iya. waktunya mepet banget, itu dalam 50 menit kita harus buat 2 hidangan. Dan itu yang menyelamatkan kamu langsung ke grand final loh gitu loh. Jadi kayak Congratulations. Belinda. Yes, ternyata aku beneran bisa ngalahin Kiki sama Nick. jadi gimana nih? Kita ini udah panjang kan, udah sampai top 3. Apa sih momen yang memang kalian bakal rinduin banget di kedepannya nanti dan bakal kalian kenang sebagai momen paling haru nih di MasterChef season ini? Kalau kamu Bel gimana? Kalau aku menurutku yang paling haru ya sejauh ini tuh tiap kali offside itu berat banget challenge-nya, selalu kepanasan, masaknya capek, bener-bener ngedrop banget. Tapi setelah itu, Pokoknya saya ngomong aja. tapi selalu puas di akhir. Meskipun aku 2 kali offside gak pernah menang, tapi kayak ada rasa bangga gitu loh, bisa Iya, nyelesain challenge-nya dengan baik. Walaupun Belinda udah 2 kali pingsan di situ. cuman Panasnya nggak masuk akal. cuman keren loh itu. Kalau kamu nih? Aku ya. Aku daripada terharu kayaknya lebih ke bangga sih. Yang baru-baru ini yang top 3, aku battle-nya sama Kiki. Wis. Nah, Aku karena yang nonton pun ikut tegang. iya, karena aku bangga. Aku awal masa audisi bawain dish aku Italian food. Ya. Dan aku pulang bawa Italian food juga. Walaupun dish aku pas di akhir sebenarnya ada dish yang tapi aku bisa perbaiki dan ya beda tipis lah. Itu aku lumayan bangga sih. Aku juga bangga sih. Itu waktu itu momen kita itu memang benar-benar kayak yang gimana ya? Kita balik lagi ke diri kita masing-masing gitu loh. Iya. Aku yang memang notabene lebih suka Nusantara, kamu yang lebih suka Western, Italian food. Di situ kita masaknya juga sangat-sangat merepresentasikan kita lah. Iya. Mulai dari Kelihatan bahan, dari mulai dish. dari presentasi, pemilihan nama dan menu kan memang keren sih, keren karena di top 3 harusnya kita egonya pasti lebih gede. Iya. Cuma di situ kita bener-bener kayak ya udah nanti tulus, kayak ya udahlah. Di season ini kalian ada gak sih orang-orang yang kalian paling dekat dan sedih pas mereka udah pulang? Kalau aku sih nggak ada ya, aku biarkan aja pulang-pulang enggak. Beneran ya, bener. Masukin. Bang Nata, Jangan. Tolong diperjelas kalau bisa Kalau diulang dibilang berkali-kali. sedih, kesemuanya aku sedih. iya.
setiap ada yang pulang aku sedih karena kayaknya di season ini tuh teman-temannya tuh oke semua, dalam artian baik-baik semua, kita semua deket, Udah jadi kita keluarga. punya chemistry as a family kalau di off cam kan. Jadi kalau dibilang sedih sih ke semuanya sedih, cuman lebih kayak yang harus pulang gitu loh kok cepat Pengenata. ini. Enggak, pertama kali itu Joni. Oh iya betul. Iya. Aku pun juga. Joni itu adalah salah satu momen yang dimana dia pulang aku paling sedih. Bahkan kalau Bang Nata pulang aku nggak paling sedih. Karena Kenapa? dia udah ngelakuin yang Karena dia udah lakuin terbaik, udah sampai top 6 loh. Joni kayak baru mulai udah patah kaki gitu Dan loh. dia kalahnya bukan karena dia. Iya, jadi kayak dia diantarkan ke jurang dan salahnya dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Iya. Gitu loh. betul. Jadi itu yang satu momen yang aku sangat sedih. Terus mungkin waktu apa ya? Waktu Raja pulang. Raja pulang juga itu salah satu momen yang sedih karena dia lumayan inspirasiku juga karena dia masih muda, semangatnya tinggi, pintar juga masak. Sebenarnya sama sih, semuanya tiap ada yang pulang pasti sedih soalnya kita udah kayak keluarga banget di sini. Cuma Peres kamu. Dia pura-pura sedih tapi senang. Wih, kurang satu. wow, kan. Tapi yang aku paling sedih itu ada Waktu Andre pulang kamu sedih nggak? Jangan bohong, kamu nih, kamu bilang tadi semua loh. sebenarnya sedih soalnya si Andre tuh nantangin aku terus kan. Nggak sedih sih. Dia nantangin aku terus, dia bilang kalau dia menang challenge dia mau mulangin aku. Tapi ternyata dia pulang duluan. Senang. Oh sombong. Senang. Sombong berarti. Bibit sombongnya itu udah terbangun dari Andre berarti. Itu orang ketiga di sini bener. Wah. Ah, Parah aku pas Sotri gagalnya diketawain sama dia. Nggak bercanda. Enggak. Ya pasti sedih lah kan, kayak mana pun Enggak. kita Aku terima. sedih semua, tapi aku paling sedih sama waktu Bang Joni pulang kan Rosa pulang juga. Itu aku paling Oh sedih. iya, Rosa. Rosa juga aku sedih Karena aku sih, juga dia pulang, aku tahu dia. sendiri deket sama Rosa. Terus aku sedih waktu Kalian satu kamar Theo mandi, pulang. Iya Iya, iya sih, Iya, iya itu sih. kan Ya zaman gantian, dulu baru gantian, kamu iya. kan gitu. Yang kedua Theo. Theo sebelum yang dia masuk Blackpink. Jadi yang pertama kali pulang. Aku sama sih, semuanya sedih. Cuman yang bikin aku sampai sedih banget ya Raja sama Jeff. Karena mereka dua yang mereka kamu udah tahu aku introvert. Ya, jadi mereka tahu aku introvert, tapi mereka berusaha untuk approach Ya. dan ya nyemangatin aku gitulah. Sedih. Cuman sih aku waktu kamu pulang kayak aku nggak sedih nih pulang, pasti dia balik tim dia. Aku sedih banget tuh. Aku udah nebak juga Iya, sih. aku udah nebak. Jadi pasti balik. Dia nangisnya udah kenceng banget tuh. Dia nggak nangis, dia pas udah di pintu keluar baru nangis. Enggak. Kan MasterChef udah mau selesai nih. Kalian habis selesai MasterChef mau ngapain ke depannya? Kalau aku sih mau kawin ya. Kawin dulu atau Yang nikah? pasti sih ya kalau aku mau lebih berkarir lagi di dunia F&B. Mungkin di dunia entertainment juga bisa, cuman kalau di entertainment aku nggak banyak aspek yang gimana-gimana. Lebih ke ya nating tulus aja, jalanin aja, ngikutin arusnya bagaikan kayu di dalam sungai yang mengikuti arus sungai itu kemana dia mau menuju ya kan. Kalau Nah, nyangkut aku di sih batu gitu. gimana? Kalau nyangkut batu ya udah tenggelam. Pokoknya lanjut lah, Bel. Kalau aku pokoknya pertama aku mau nyelesain kuliah dulu. Mau kawin katanya. Ya kan kuliah dulu yang Loh, penting. Kata kamu pertama kali yang mau kamu lakukan mau kawin. Enggak, katanya siapa? Kamu itu. Oh iya. Pokoknya aku mau kuliah, tapi sambil kuliah aku pengen bikin konten-konten kecil. Soalnya kuliahku juga sebentar lagi udah selesai, terus aku mau balik ke Berarti mau Indo. kuliah mau konten, Terus aku mau balik ke Indo, mau apa ini? ingin kerja. Cari kerja pokoknya di dunia F&B. Nikah. Jadi guys, Belinda mau nikah nih, mau nikah. Doain guys. Bukan. Aku ya paling pulang ke Batam mungkin mau buka usaha kafe. Oh, namanya apa? Belum tahu, ini lagi pikir. Mungkin pas Gozos. pulang Gozos nanti boleh itu. Gozos. Gozos. Sounds good sih. Nanti mungkin aku kepikir. Kazos. Kazos atau Kaju. boleh. Itu aja sih paling. Kalau Berarti agen kamu- berarti kerjaan agen propertinya gimana? Agen properti ya Bakal tetap dilanjutin. bakal freelance karena salah satu hobi juga lah. Oh.
Cuman mungkin lebih ke F&B, ya pengennya sih buka kafe. Semoga terjadi. Oh, Dan jangan lupa saksikan Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 hanya di RCTI.